doa itu susah kok gampang? Boleh jawab. Doa susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Doa itu penting kok tidak penting? Berarti doa itu gampang dan penting. Lalu apakah saudara menikmati kehidupan doa tiap hari? Menikmati. Tapi banyak kali orang melihat doa itu sebagai beban. Tidak percaya, coba tanya anak KTK Sasi dong berdoa di sini. Don datang dong omong cepat-cepat pulang, don tanya dong pun kawan bilang tadi beta doa baik kok. Di sini juga ada orang yang cerewet sekali, tapi kalau kita bilang bu sebentar bu yang doa makan lu sembarang. Jadi doa itu walaupun gampang, walaupun penting, tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya dengan baik. Karena itu Yesus tahu dan Yesus sampaikan, untuk berdoa kita butuh persiapan awal yang menarik. Ada 3 hal. Saya sudah bicara panjang lebar, karena itu secara cepat saja saya bicara ini. Hal pertama, kalau berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Oh, di sini tidak ada. Munafik itu di muka omong lain, di belakang ada kebiasaan di mana orang suka mengelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan berdoa sekuat-kuatnya supaya dilihat orang. Yesus bilang kamu telah mendapat upahmu. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah pada Bapamu yang tempat tersembunyi. Kenapa Yesus suruh masuk kamar? Karena rumah orang Yahudi itu hanya terdiri dari satu kamar tidur. Dari kalau Yesus suruh masuk kamar, maka sesungguhnya doa itu privat, pribadi sekali. Doa syafaat itu boleh ada. Doa syafaat itu doa untuk bangsa, negara, janda, duda, balu, yatim piatu. Tapi doa syafaat hanya boleh didoakan oleh orang-orang yang hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Kalau itu tidak ada dan kita mau tampil doa kasih orang, itu yang disebut nama munafik. Kedua, Yesus bilang kalau engkau berdoa jangan bertele-tele. Jangan terlalu terputar-terputar, jangan terlalu bikin-bikin. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan lebih penting dari kata-kata. Banyak sekali kita memperhatikan kata-kata, lupa membangun hubungan. Kalau saudara berdoa jangan terlalu bikin-bikin. Saya pakai contoh itu hari. Kalau saya kenal dengan Mence, dia saya jalan kaki, waktu naik motor ketemu saya di jalan tanpa saya minta, waktu berhenti. Pendeta mau pergi naik, karena kami punya hubungan. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami tidak ada hubungan. Saya jalan kaki, waktu naik motor ketemu saya di jalan, waktu berhenti, waktu bilang ojek om. Jadi hubungan lebih penting dari kata-kata. Toh saya kenal sepupu istri kok tidak? Karena kenal itu, maka kalau saya mau minta teh di sepupu istri, bahasanya ringan, ma bikin teh dong ma, gelas kecil, saya jangan terlalu banyak gula, saya takut sakit gula. Karena hanya ngomong begitu. Tidak mungkin saya bilang di sepupu istri mau minta teh, saya bilang mama buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, apa takut sakit gula. Pas habis mamtua tanya, lu sehat? Jadi hubungan lebih penting dari kata-kata. Yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak. Tuhan tahu kok tidak? Lalu kenapa berdoa sama ke Tuhan tidak tahu? Nah, kalau ini 3 sudah bagus, sudah paham ini, baru Yesus mulai ajar sistematikanya. Pertama, saya surat 2 hari lalu. Pertama, 4 kalimat pertama kita omong sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 4 kalimat yang pertama ini adalah credo, pengakuan iman. Doa dimulai dari sebuah pengakuan iman. Kalau saudara tidak mengaku Tuhan itu sebagai apa-apa, jangan berdoa. Taruh duluan apa yang kita akui tentang Tuhan.
Dia pencipta langit bumi. Dia menghadirkan saya secara ajaib di tengah dunia. Dia berkorban bagi saya. Dia menyiapkan sorga bagi saya. Berdasarkan itu saya berdoa kepada dia. Kan itu doa bukan spekulasi, bukan coba-coba. Doa bukan sama kayak kita isi KP. Tahu KP? Tahu? Pernah isi? Itu coba-coba. Kena tiap minggu. Doa itu pas. Nah, dalam percaya itu kita diizinkan untuk memanggil dia Bapa. Dia Bapa itu bukankah dia melahirkan kita, tapi relasi Bapa anak yang kuat itu kita tahu dia Bapa yang tahu, mengerti kita pun kebutuhan segala macam. Dikuduskanlah namamu, Tuhan yang kepadanya kita sembah, yang kita berdoa itu Tuhan yang kudus. Jadi harus datang kepada dia, datang dalam kekudusan. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang. Banyak orang ingin meminta pada Tuhan tapi tidak menjaga kekudusan. Banyak orang mau datang kepada Tuhan yang terang tapi dia tetap tinggal dalam kegelapan. Kalimat ketiga dan keempat bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau tanya, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu siapa yang mau pergi sekarang? Yakin bila surga baik tapi suruh pi tidak mau. Ini yang betul. Mbak Pendeta, saya belum mau pi karena belum waktu Tuhan. Oke, belum waktu Tuhan. Walaupun saya belum pergi ke sana karena belum waktu Tuhan, tapi tanda-tanda kerajaan sorga harus sudah terjadi di dalam rumah saya. Amin. Tanda-tanda kerajaan sorga itu tidak ada di dalam rumah yang dia mama don tukang bamaki. Di sini ada ibu fam apa? Tanda-tanda kerajaan sorga tidak ada dalam rumah tangga di mana suami biasa pukul istri, tidak. Kalau kita bicara kerajaan sorga itu kita bicara tentang pemerintahan Allah yang berlaku di dalam kita yang penuh dengan keadilan, kasih, keberpihakan, kedamaian, kasih yang meluap. Setelah kredo ini baru Tuhan ajar kita meminta. Permintaan yang pertama ini saya khotbah tadi malam. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Jadi minta yang paling pertama itu di hari ini itu minta makanan, kebutuhan, bukan keinginan. Bahkan Tuhan tahu kita pun kebutuhan. Amin kok. Makan itu penting kok tidak? Betul. Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak mau makan malam? Makan penting. Yesus ajar kita berminta. Mintalah kebutuhan hari ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi banyak yang gelisah dengan hari kemarin, banyak yang gelisah dengan masa depan, sampai dia lupa bahwa dia hidup di. Kadang-kadang kita punya masa lalu yang buruk. Saya lihat ini banyak yang masa lalu buruk. Saya lihat tidak apa-apa. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa kita rancang di dalam Allah. Jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, karena masa lalu itu ya sudah selesai. Banyak yang gelisah dengan masa depan. Banyak ibu-ibu bilang saya begini, Bapak, kalau nanti saya sudah tidak ada, aku lu masih ada. Kenapa pusing dengan barang yang tidak ada? Begitu toh. Terus dia bilang begini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa yang seperti ini di awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari.
awal, tengah atau akhir? Awal. Sebab kalau yang begini di tengah hari, maka dari awal sampai tengah dia makan apa? Karena itu memang mintanya harus di awal. Pertanyaan kedua, awal hari dimulai jam berapa? 5 kode 6, 7 kode 8, atau tergantung bangun tidur jam berapa. Orang Yahudi pun cara hitung hari beda dengan kita. Orang Yahudi menghitung hari dimulai dari petang, waktu matahari terbenam. Jadi kalau kita singkatkan di doa kira-kira begini, Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, karena habis ini saya semua tidur. Dia memberi pesan, ada hal yang bisa kita kerjakan, tapi sisanya Tuhan yang kerjakan. Kita yang tanam, kita yang siram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Ada 2 bahan refleksi. Yang pertama, bangsa Israel jalan 40 hari di padang gurun. Mereka makan roti yang cuma-cuma. Dorang pungut waktu dorang bangun tidur. Tuhan kerjakan pada waktu dorang sementara tidur. Mazmur 127 ayat 2. Ini refleksi kedua. Sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang kami peroleh dengan susah payah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Jadi ingat, tolong kau tidur. Memang buka kios 24 jam juga baik, tapi tolong kau ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Usahamu tidak menambah apa-apa, kata Firman. Amin. Oke. Sekarang saya pindah di bagian yang kedua, lanjutan dari yang ini. Yang saya omongin, saya omong 3-4 hari yang lalu. Sekarang yang baru untuk semua yang mengikuti jemaat Facebook yang dikasihi oleh Tuhan. Permintaan yang kedua, mari kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Waktu Tuhan ajar kita minta kebutuhan hari ini, yang kedua dia ajar lagi. Dia bilang begini, minta pengampunan di hari kemarin. Mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, saya ada jengkel sapa, tak ceke dan sapa, tidak suka dan sapa bikin hati sakit saya. Tuhan tolong selesaikan karena saya mau tidur. Saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah. Tidak boleh. Selesaikan dulu baru tidur. Karena itu Alkitab dengan baik sekali bilang begini, jangan bawa amarahmu sampai di sini ada orang yang kita tidak suka, bapak mantu. Ini matahari sudah terbenam berulang-ulang ini kalimat menarik karena diajarkan oleh ibu-ibu orang Yahudi kepada anak-anaknya waktu mau tidur, dan sambil kuku-kuku disindang dia begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini doa yang kemudian diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah. Di sini ada yang tidak bisa tidur malam. Di sini ada yang biasa kasta bilang, Bapak, saya biasa tidur jam 2, Bapak. Sadar jam 3:30, ada. Itu ada masalah itu. Saudara, jangan bawa. Berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena jangan sampai matahari terbit kita sudah. Karena itu selesaikan dulu baru mati. Jangan mati bawa masalah. Jadi kita ini kadang-kadang
Ada lihat orang mati, kita datang, kita bilang begini, aduh bab tua mati pu enak. Enak apa? Ada bakalai deh, istri, suami, anak, bab mantu, mamantu berbilang mati enak. Selesaikan dulu, baru tapi dia pun kalimat menarik. Dia pun kalimat bilang begini, ampunilah saya sama seperti saya mengampuni. Pakai kalimat yang lebih ringan, dia bilang begini, ampunilah saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi kalau saya ampuni dia 2 kali, saya mendapat hak diampuni berapa kali? Jadi kalau saya tidak ampuni dia, saya akan berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya. Diampuni mau? Mengampuni mau? Hormat Bapak Pendeta, ampunilah kami. Kalau saya dapat pengampunan, itu karena saya juga mengampuni orang lain. Kita ini diampuni mau, tapi mengampuni tidak mau. Pengampunan dan pendamaian itu jalan sama-sama. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini, untuk ampuni wetso ampuni, untuk ampuni wetso ampuni. Kau mau marah bikin apa? Dia mau datang juga datang, rumah ada. Mau ketemu dia biar sabiar. Mengampun tapi tidak mau ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya pakai contoh, itu biasa terjadi di anak kecil dong. Anak kecil itu kalau bakal lagi dia pun bapak datang, damai. Anak kecil damai. Itu dalam cara damai nanti dia bilang, cium ini lupa kakak cium. Itu dia cium sama kayak otot sol. Lode, itu dia cium. Pendamaian dengan pengampunan itu berjalan bersama-sama. Amin kok? Oke. Saudara lihat permintaan kedua, permintaan pertama di hari ini, permintaan kedua, permohonan ampun di hari kemarin. Sekarang permintaan ketiga Tuhan Yesus ajar kita. Kita ucap sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami, tetapi setelah minta makan hari ini, minta pengampunan dosa hari kemarin, Tuhan ajar kita lagi berdoa, minta penyertaan Tuhan ke masa depan, ke hari besok. Tuhan, saya mau tidur dulu, tolong jangan bawa saya dalam pencobaan. Tolong supaya saya jangan bawa saya sendiri ke dalam itu pencobaan, tolong saya. Dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu terjadi di sini dan di sini berulang-ulang. Yang mau tidur kau belum bisa tutup mata, kau kita lihat-lihat. Saya ada ide. Dosa dimulai dari itu. Karena itu kita bilang, Tuhan, tolong ini saya mau tidur ini. Jangan bahas. Saya ingat sepupu bapak itu bilang begini, anak jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bab tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Jawab tua bilang begini, anak kecil anak saya omong dulu deh. Saya bilang, bapak saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun kering, kok daun tua dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat, kok tidak? Anda mengatakannya. Karena itu berdoa, jangan bawa kami ke dalam Tuhan.
Jangan bawa saya dalam pencobaan te kawan nona don di kantor itu pun gagal. Bukan kemam tua di rumah kok kita pulang di rambut don berdiri begini. Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena roh memang penurut, tapi coba angkat tangan yang dia pun daging semulai lemah. Setelah 3 hal itu, saudara, Yesus ajar untuk mengakhiri doa ini. Sama-sama kita ucapkan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 4 kalimat yang terakhir itu sepintas seperti sebuah kredo pengakuan iman, tapi sesungguhnya ini sebuah ungkapan syukur. Engkau yang saya sapa Bapa itu telah memberi makan buat saya hari ini, telah mengampuni saya di hari kemarin, dan berjanji menyertai saya pada perjalanan masa depan. Karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Doa yang Tuhan Yesus ajar dimulai dari pengakuan iman, diakhiri dengan ungkapan syukur. Hampir-hampir saudara lihat kredo, pengakuan, permintaan kebutuhan hari ini, pengampunan dosa hari kemarin, janji penyertaan ke masa depan, syukur. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Ada masalah, tapi tidak ada ruang untuk mengeluh. Karena kita tahu yang kita sapa sebagai Bapa itu, Dia telah menjamin kita pun kehidupan. Amin kok. Pulang na tidur usahakan bangun jam 9 supaya datang gereja habis. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus luar biasa ajar kita berdoa. Saya berharap kita semua yang ada di sini maupun semua jemaat yang mengikuti siaran ini di Facebook, Tuhan kita yang dahsyat itu telah mengajar sesuatu yang baik bagi kita. Kita ikuti tapi 3 persiapan awal itu tolong tidak boleh munafik. Di sini ada yang munafik. Cok tunjuk. Jangan begitu. Kita atur itu persiapan bagus, berbahasa kepada Tuhan dengan seadanya karena kita punya relasi yang kuat. Sekaligus juga tambah lagi satu, yaitu kita taruh bahwa Tuhan sudah tahu, baru kita ambil Dia dalam 5 hal ini. Betapa luar biasa. Kita sudah kerja hari ini, kita berdoa Tuhan memberkati kita, tapi kita percaya bahwa selalu ada berkat Tuhan, selalu baru tiap-tiap hari dalam hidup kita. Amin kok. Saudara punya masalah kok, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Karena itu ya kepada Tuhan lah kita meminta, toh Tuhan memberkati kita. Amin.